Inilah film dengan judul Fearless. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang anak kecil, bernama Yuan Jia, seorang anak dari master kungfu terkuat, yakni Master Huo. Dia secara sembunyi-sembunyi, sedang mengamati ayahnya berlatih teknik kungfu tingkat tinggi. Saat ayahnya mempraktekkan teknik pukulan yang mematikan, terlihat olehnya dia menggebrak meja beton. Setelah sang ayah pergi, dan dia mengamatinya, dan ternyata meja beton itu terbelah dan hancur di bagian dalamnya. Keesokan harinya saat sang ayah sedang mengajar murid-muridnya seperti biasa, tiba-tiba Yuan Jia datang mengantar teh, yang biasanya dibawa oleh pelayannya. Sang ayah memarahinya, dan melarang Yuan Jia datang melihat latihan kungfu. Hal itu dikarenakan Yuan Jia sejak kecil telah mengidap penyakit asma dan sering kambuh sesak nafasnya. Meski dilarang, tapi karena keinginannya sangat kuat, diam-diam dia berlatih kungfu sendiri, sambil selalu ditemani oleh sahabat baiknya bernama Jisun. Jisun lebih tertarik belajar akademis pengusaha, sementara Yuan Jia sendiri lebih memilih berlatih kungfu secara otodidak. Saat itu ayah dari Yuan Jia, merupakan salah satu ahli kungfu terbaik di kota Tianjin, dan belum pernah terkalahkan. Hal itu terbukti dengan banyaknya penghargaan-penghargaan kejuaraan yang terpampang di dinding rumahnya. Keesokan harinya, salah seorang master kungfu bernama Sao dari perguruan lain, menantang perguruan kungfu Master Huo yang tak lain adalah ayahnya Yuan Jia. Dia pun datang untuk menerima tantangan tersebut. Pertarungan pun berlangsung dan disaksikan oleh seluruh masyarakat kota dengan antusias. Berkali-kali Master Sao terkena serangan dan dipastikan kalah. Namun saat Master Huo ingin menyudahi pertarungan itu dengan menggunakan jurus mematikan, namun tiba-tiba saja merasa tidak tega membunuh lawannya dan menghentikan pukulannya. Akhirnya dia dinyatakan kalah dan keluar dari arena pertarungan. Tapi kekalahan ayahnya itu tak dapat diterima oleh Yuan Jia kemudian menangisinya. Saat itu pula, tiba-tiba anak dari Master Sao datang sambil meremehkan aliran bela diri dari klan Huo. Tak terima dengan ucapannya itu, Yuan Jia pun terpancing emosi dan langsung menantangnya bertarung. Tapi sayangnya, Yuan Jia yang masih lemah, dengan mudah dikalahkan hingga diinjak-injak di depan umum. Jisun sang sahabat berusaha menolongnya dan menenangkannya. Sesampainya di rumah, Yuan Jia yang ketahuan telah berkelahi oleh ayahnya, dan akan memarahinya. Beruntung sang ibu datang di sana dan mencegahnya. Setelah kejadian itu, Yuan Jia secara diam-diam mencuri buku kungfu utama perguruannya, lalu meminta Jisun untuk menyalinnya. Singkat cerita salinan pun telah lengkap dan Yuan Jia pun langsung berlatih seorang diri dengan tekun, ditemani Jisan sahabatnya. Berselang beberapa waktu, akhirnya dengan gagah berani, dia kembali menantang anak dari Master Sao untuk berduel ulang. Terbukti bakat kungfunya luar biasa, dengan mudah lawannya dikalahkan. Tanpa guru pun dirinya mampu menguasai teknik bela diri yang hebat. Singkat cerita, kini Yuan Jia telah dewasa dan menjadi pimpinan perguruan ayahnya. Saat ini Yuan Jia tinggal bersama ibu dan anaknya, sedangkan sang ayah dan juga istrinya telah meninggal. Sebab itu Yuan Jia sangat memanjakan anak perempuannya yang sangat ia sayangi. Di lain pihak, ibunya masih mengkhawatirkan penyakit asma Yuan Jia dan selalu mengingatkan untuk menjaga kesehatannya. Sebaliknya, dia berterus terang bahwa setelah ia latihan kungfu, asmanya telah sembuh dengan sendirinya. Si ibu menasihatinya, meskipun Yuan Jia memang tak pernah terkalahkan namun tetap harus berhati-hati. Karena musuh terkuat Yuan Jia saat ini adalah dirinya sendiri. Keesokan harinya, Yuan Jia kembali mendapat tantangan dari jawara dari perguruan lain. Sebelum berangkat bertarung, anaknya berkata akan memberikan hadiah bila ayahnya menang dalam pertandingan tersebut. Di arena pertandingan, tepuk tangan penonton dengan meriah menyambut kehadirannya. Ternyata orang yang menentangnya adalah musuhnya dahulu saat dia masih kecil. Musuhnya yakin akan menang karena dirinya telah berkelana dan mengalahkan banyak jagoan di berbagai provinsi. Namun kenyataannya setelah bertarung, Yuan Jia dengan mudah dapat mengalahkannya.
Malam harinya, Yanjia mengadakan syukuran di restoran sahabatnya, yakni Jisun yang kini telah menjadi pengusaha sukses yang kaya raya. Dalam gemerlapnya perayaan, ternyata di rumah, sang anak sedang menunggu kedatangan ayahnya, untuk memberi hadiah sebuah kantung yang telah ia buat sendiri. Hari-hari berikutnya, selalu ada saja yang ingin menjajal kehebatan kungfunya dan semua lawannya pulang dengan membawa kekalahan. Hingga pada suatu ketika, Yuan Jia menyuruh semua jagoan yang mendaftar hari itu, untuk maju sekaligus. Dia berhasil membuat mereka semua terjungkal satu persatu. Atas prestasi-prestasinya itu, Yuan Jia tampak begitu senang karena telah menggapai cita-citanya menjadi jagoan kungfu nomor 1. Sementara itu di rumah ibu dan anaknya selalu menunggu Yuan Jia, yang kini sering telat makan malam bersama. Karena ia kini lebih sering nongkrong di restoran sahabatnya, sambil bersenang-senang. Malam itu juga, ada seorang pria misterius yang tiba-tiba berbisik pada Yuan Jia. Ia menginginkan Yuan Jia untuk bertarung melawan ayah angkatnya, yakni Master Qin, bila ingin diakui sebagai jagoan nomor 1 di kotanya. Bisikan itu rupanya menjadi beban pikiran buat Yuan Jia, hingga ia pun curhat kepada Jisun. Sebaliknya Jisun menasehati dia untuk menahan diri, dan sebaliknya dia harus lebih sering memperhatikan anak dan ibunya di rumah. Pada suatu malam, para murid datang menghadap padanya dan terlihat salah satu dari mereka dalam keadaan babak belur karena habis dihajar oleh Master Qin. Mendengar hal tersebut, membuat Yuan Jia langsung naik darah, dan mendatangi Master Qin yang malam itu, sedang mengadakan pesta hari ulang tahunnya di restoran Jisun. Ia langsung menantang Master Qin untuk bertarung meskipun Jisun telah meminta pada Yuan Jia untuk tidak bertarung. Dia tidak mau mendengar sahabatnya tersebut, hingga Jisun memutuskan untuk mengakhiri persahabatannya dengan Yuan Jia. Akhirnya duel pun tak dapat dihindarkan lagi. Duel yang juga memporak-porandakan restoran temannya itu pun, dimenangkan oleh Yuan Jia dengan teknik pukulan mautnya, Master Qin pun tumbang. Saat itu salah satu anak angkat dari Master Qin terlihat sangat marah, dan memendam kebencian luar biasa. Hingga keesokan harinya, saat Yuan Jia sedang berjalan menuju rumahnya yang tak jauh dari tempat ia mabuk-mabukan semalam. Jisun memberitahukan bahwa Master Qin telah meninggal akibat dari tinjunya yang tak terkontrol. Saat Yuan Jia kembali ke rumahnya, di sana ia mendapati ibunya dan anak kesayangannya yang sudah terbujur kaku bersimbah darah, keduanya telah meninggal. Sang anak meninggal sambil terus memegangi kantung koin yang belum sempat ia berikan kepada ayahnya. Emosi bercampur dengan kesedihan yang mendalam, memuncak bagaikan orang kerasukan setan. Dirinya langsung mendatangi markas perguruan Master Qin. Di sana si anak angkatnya dengan jujur mengklaim kalau ialah yang telah menghabisi keluarga Yuan Jia. Yuan Jia ingin membalaskan dendamnya, tetapi ternyata dia masih punya rasa kasihan karena hanya tinggal istri dan anak dari Master Qin yang masih hidup. Akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk menghabisi mereka. Singkat cerita, sambil berjalan sempoyongan dan seperti orang gila, dia meninggalkan kota yang dulu membanggakannya.
Tanpa uang sepeser pun ia menumpang di kapal dagang, yang membawanya entah kemana, dan karena tak bisa bayar ia pun diturunkan di sebuah desa yang tak ia kenal. Di situ ia terlihat seperti orang gila yang kelaparan, berbagai cuaca ia lalui dengan berteduh di rumah hancur. Hingga pada suatu titik, ia memutuskan untuk mencemplungkan dirinya ke dalam sungai untuk bunuh diri, namun untungnya takdir kematian masih belum berpihak kepadanya. Dari dalam sungai, dia diselamatkan oleh penduduk suatu desa, dan dirawat oleh seorang nenek dan cucunya yang buta. Dengan sabar mereka merawat Yuanjia yang terlihat seperti hilang akal dan lemah, hingga beberapa hari kemudian Yuanjia mulai sadarkan diri, dan kesehatannya yang makin membaik. Saat itu si gadis buta yang baik hati merawat Yuanjia seperti pasien di rumah sakit dan memandikannya. Kini ia nampak segar dan dapat beraktivitas seperti biasa, dengan membantu pekerjaan di ladang. Saat sedang menanam padi, jiwa kompetisi Yuanjia kembali bergejolak, hingga berusaha mendahului yang lainnya. Padahal di sini ia baru saja belajar menanam padi, sehingga pagi harinya adik dari gadis buta pun membangunkan Yuanjia dan memberitahu kalau kakaknya diam-diam sedang memperbaiki dan menanam ulang. Akhirnya Yuanjia mendapatkan sebuah pelajaran penting dari si gadis, bahwa setiap bibit itu akan hidup jika ditanam secara teratur. Sama seperti manusia, mereka harus menghormati satu sama lain untuk hidup dengan damai. Hari-hari dihabiskan Yuanjia untuk menenangkan pikiran, sambil bertani di sawah dengan para warga. Hingga pada suatu pagi, orang-orang desa panik setelah mendapat informasi, bahwa salah satu anak desa bernama Gui, yang merupakan adik dari si gadis buta, telah ditangkap oleh suku karena diduga akan mencuri kerbau. Seluruh warga pun ke sana untuk meminta maaf dan mencoba menyelamatkan si Gui dari hukuman penyiksaan. Sang nenek sebagai ketua desa pun secara resmi meminta maaf, namun kepala suku yang sombong tak mau memaafkan. Malahan melanjutkan menghajar si Gui. Yuanjia yang tak tahan langsung maju mengajukan diri, menggantikan Gui untuk menerima hukuman. Namun sang kepala suku berkata bahwa hukuman untuk orang dewasa akan berbeda. Hukumannya adalah langsung dihajar dengan kungfu besi khas desa mereka. Tanpa rasa takut sedikit pun Yuanjia langsung menyanggupinya, dan tak akan menyerang balik. Akan tetapi jika ia masih berdiri hingga dupa habis maka Gui harus dibebaskan. Dengan demikian Yuanjia telah berjasa bagi penduduk desa tersebut, hingga anak-anak desa pun semakin menyayanginya. Hari-hari pun terus berlalu, hingga pada suatu ketika Yuanjia kembali teringat anaknya yang telah meninggal sambil memegang kantung hadiah, yang tak sempat ia diberikan padanya. Jadi keesokan harinya ia pun pamit untuk kembali ke kotanya dan berniat mengunjungi makam keluarganya di sana. Namun ia berjanji setelah urusannya selesai, ia akan kembali menemui si gadis dan nenek di kampung tersebut. Ia pun sampai di kota Tianjin, yang kini sudah berubah drastis. Pada masa itu, berbagai negara di dunia mulai masuk ke Cina, dan salah satunya di kota Tianjin tempat Yuanjia berasal. Kini secara politik dan ekonomi telah dikuasai oleh negara asing. Yuanjia pun kembali ke rumahnya, tampak di sana masih ada seorang asisten rumah tangganya yang masih setia. Yuanjia mulai mawas diri dengan semua yang telah terjadi hingga saat ini. Ia pun membakar semua piagam penghargaan yang diperolehnya saat dirinya menjadi juara dahulu. Dia sadar untuk apa itu kunggu sebenarnya, saat dia mendatangi makam kedua orang tuanya. Ia juga meminta maaf pada anak dan istrinya, dan juga memberikan penghormatan terakhir pada almarhum Master Jin. Siang harinya ia berkeliling kota untuk melihat-lihat keadaan yang baru. Suatu ketika, saat Yuan membeli sebuah koran, di situ tertulis jelas bahwa seorang petarung negeri barat bernama O'Brien, dikabarkan telah mengalahkan berbagai master kungfu Cina, dan meremehkan para petarung Cina. O'Brien juga menantang siapapun, untuk datang ke kota Shanghai untuk bertanding dengannya, jika berani. Karena tidak punya cukup dana untuk berangkat ke sana, ia pun kembali menemui sahabat lamanya untuk meminta bantuan. Akan tetapi Jisun yang masih merasa kecewa pada Yuanjia, enggan membantunya. Akhirnya Yuanjia memilih untuk pergi, dengan meninggalkan koran berita itu di atas mejanya. Tak disangka,
Siang harinya Yuan Jia tiba-tiba mendapatkan kiriman sebuah amplop surat berisikan uang dari seorang yang misterius. Tanpa menunggu waktu lama, Yuan Jia pun langsung menuju lokasi dan siap untuk bertarung. Akan tetapi ketika ia diminta untuk tanda tangan pernyataan hidup mati, Yuan Jia menyarankan untuk bertarung secara terhormat. Karena niatnya kali ini bukanlah untuk sombong, melainkan agar dapat mengembalikan martabat negaranya, yang telah diinjak-injak oleh petarung angku dari negeri barat tersebut. Pada hari itu semua orang tampak sangat antusias, menyambut kedatangan Yuan Jia. Pertarungan pun berlangsung dan dimenangkan oleh Yuan Jia. Kemenangan Yuan Jia itu menjadi berita heboh, yang mendunia hingga mengembalikan harga diri petarung Cina. Tanpa diduga, Jisun yang mengetahui kemenangannya dan niat baik dari Yuan Jia, akhirnya memilih untuk mendatanginya. Saat itu terbuka, bahwa orang misterius yang telah mengirimkan uang pada Yuan Jia tempo hari itu, ternyata adalah Jisun. Tak hanya itu, Jisun pun mengatakan kalau ia siap untuk membantu niat baik Yuan Jia, untuk mendirikan perguruan kungfu. Jisun adalah sahabat yang tulus, maka ia pun mendukung secara finansial, atas rencana dari Yuan Jia, untuk menjadikan bela diri Cina, dipandang dunia sebagai kungfu yang beretika. Bukan bela diri brutal yang tak peduli dengan nyawa orang, seperti yang dilakukan O'Brien asal barat, yang telah menghabisi lawan-lawannya hingga cacat bahkan meninggal. Bantuan Jisun secara ekonomi terbukti, dengan membangun perguruan bela diri dengan nama Federasi Olahraga Jingwu. Tanpa waktu lama, para murid berdatangan hingga kungfu Cina kembali menunjukkan gelora semangatnya. Sementara itu di tempat berbeda, pihak asing sedang berdiskusi tentang ketidakterimaan mereka, atas kekalahan petarungnya yang telah membuat mereka rugi besar saat itu. Jadi mereka pun membuat sebuah rencana besar, untuk mengalahkan Yuan Jia, yakni dengan menghadapkan para petarung terbaik dari berbagai aliran di dunia. Singkat cerita, keesokan harinya Jisun mendatangi Yuan Jia dan mengabarkan bahwa Jepang telah mengumumkan pada publik, adanya pertarungan kembali, 1 melawan 4 petarung terbaik, dari berbagai aliran bela diri di dunia, tujuannya untuk membuktikan, bahwa bela diri Cina layak dipelajari secara mendunia. Demi kebaikan federasi olahraga yang dibentuk dan mengangkat martabat negaranya, Yuan Jia pun tak ragu-ragu menyanggupinya. Akan tetapi sebelum ia bertanding, Yuan Jia meminta agar Jisun berjanji, untuk mengambil alih federasi olahraga yang telah mereka bangun, setelah pertandingannya selesai. Karena dirinya akan kembali ke kampung, tempat di mana si gadis dan neneknya berada. Sebab ia telah berjanji pada mereka, untuk kembali ke sana. Hari yang ditunggu-tunggu pun datang, dan semua orang sangat antusias, memenuhi gedung olahraga besar untuk menyaksikan pertandingan yang luar biasa, antara Yuan Jia melawan 4 ahli bela diri dari berbagai negara. Tak menunggu waktu lama, pertarungan pertama pun dimulai di mana Yuan Jia melawan petinju terbaik asal Inggris. Pertandingan kedua ia melawan komandan pasukan berkuda asal Belgia yang merupakan ahli tombak. Pada pertarungan ketiga ia melawan juara dunia pedang asal Prancis. Pada pertarungan dan ketiga petarung sebelumnya dikalahkan dengan mudah namun lawan terakhirnya adalah Master Samurai Plus Karate Jepang yang nampak bukan petarung sembarangan. Lonceng pun akhirnya dibunyikan, pertanda akan dilanjutkannya babak berikutnya, di mana mereka akan bertarung dengan tangan kosong. Menyadari kalau petarung mereka akan kalah, pihak asing yang tidak ingin dipermalukan lagi.
akhirnya melakukan sebuah kecurangan dengan menukar cangkir teh milik Yuanjia dengan cangkir yang telah dicampur racun, yang akan membuatnya dia keracunan dan menjadi lemah. Saat pertarungan dimulai, terlihat kondisi Yuanjia yang tak sehat, di mana pandangannya tampak mulai kabur. Tiba-tiba dia memuntahkan cairan hitam. Tanaka sebagai petarung Jepang yang sportif, langsung menghentikan pertandingan, karena dirinya tak tahu kalau ada oknum Jepang yang telah meracuni Yuanjia. Sementara itu, Yuanjia yang sadar dan berkata pada rekan-rekannya bahwa ia telah diracun. Mengetahui gurunya diracun, salah satu muridnya ingin balas dendam. Namun Yuanjia menasehatinya bahwa balas dendam hanya akan membawa kebencian yang tak berujung. Sebagai sahabat sejati, Jisun ingin membawanya ke rumah sakit dan memintanya untuk menghentikan pertandingan. Namun tak diduga, Yuanjia dengan jiwa besarnya saat ini, berkata bahwa jika ia mundur saat ini juga maka ilmu bela diri negaranya akan terus diinjak-injak oleh negara asing. Ia pun meminta maaf pada Jisun, karena ia baru menyadari apa arti kungfu yang sebenarnya. Pada akhirnya, dengan gagah berani, Yuanjia pun kembali ke atas arena dengan wajah yang sudah pucat. Sementara itu, penonton tampak terus membakar semangatnya, dengan mendukung Yuanjia habis-habisan. Tanaka sudah memperingati timnya, agar pertandingan tidak dilanjutkan, namun Yuanjia tetap ingin melanjutkan pertandingan dengan kondisinya yang sangat jauh dari prima. Yuanjia terlihat semakin parah, dan jelas dia menahan rasa sakit yang hebat, namun dia terus bertahan. Sampai akhirnya serangan Tanaka, tepat mengenai tenggorokannya. Namun di saat itu juga, Yuanjia akan melepaskan tinju mautnya, permuk tulang seperti yang ia lakukan dahulu pada Master Chin. Namun tiba-tiba dia menahan serangan mematikannya itu dan dirinya pun langsung terkapar. Oknum asing yang diwakili tokoh Jepang, yang juga ikut menyaksikan pertaruhan, tampak sangat bernafsu memaksa juri untuk mengumumkan Tanaka sebagai pemenangnya. Namun tanpa diduga, Tanaka langsung menghentikannya dan kemudian mengatakan Yuanjia adalah pemenang yang sebenarnya. Atas tindakan Tanaka tersebut, membuat oknum Jepang ini kalang kabut dan marah pada Tanaka. Namun Tanaka tetap berkata bahwa dialah yang telah kalah, jika saja Yuanjia tetap melanjutkan tinju mematikannya. Terlebih Tanaka yang sportif, juga menyadari kalau Yuanjia juga telah diracuni. Pastinya itu merupakan ulah dari oknum tersebut. Dengan demikian, Yuanjia telah menjadi legenda dalam memajukan bela diri kungfu, berkat semangat serta kebaikan yang dibawanya. Dia mengajarkan bahwa bela diri kungfu mempunyai etika dan tujuan luhur. Bukan untuk gagah-gagahan dan tidak bertujuan untuk menghabisi sesama manusia. Baik, semoga dapat terhibur.